Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laris Fadilah, NIM 20613039 akan memaparkan portofolio saya. Yang pertama ada obat untuk saluran pernapasan yaitu dexamethasone. Contoh brandnya Alegi, bentuk tablet, kekuatan 0,25 mg dan 2 mg. Carbidu tablet 0,5 mg, 0,75 mg, Gratazone tablet 0,5 mg, Scandexone tablet 0,5 mg, Tazimut tablet 0,5 mg, dan 0,75 mg. Indikasinya yaitu obat anti radang yang digunakan pada berbagai kondisi peradangan seperti alergi, penyakit autoimun atau radang. Off-label dapat digunakan dalam pengobatan COVID-19 dengan gejala berat terutama pada pasien yang telah dipasang ventilator. Efek sampingnya sakit perut, sakit kepala, pusing, nafsu makannya meningkat. Interaksi obatnya dapat meningkatkan efek antikoagulan. Mekanisme kerjanya menghambat pengeluaran zat kimia tertentu di tubuh yang memicu peradangan. Cara pemberiannya oral. Populasi khusus kehamilan kategori C. Kortikosteroid yang diberikan secara sistematik muncul dalam ASI dan menekan pertumbuhan, mengganggu produksi kortikosteroid endogen atau menyebabkan efek yang tidak diinginkan. Selanjutnya obat kedua ada Zafirlukaz, contoh brandnya Acolate, bentuk tablet sel selaput dengan kekuatan 20 mg, indikasinya mencegah gejala asma, mengurangi jumlah serangan asma pada anak umur 5 tahun. Off-labelnya digunakan untuk mengobati rintis alergi atau hay fever seperti pilek, mata berair yang disebabkan reaksi alergi serbuk, sari, atau zat di udara. Bisa juga untuk mencegah kesulitan bernapas waktu olahraga orang yang menderita asma. Efek sampingnya gangguan saluran cerna, sakit kepala, insomnia, dan malaise. Interaksi obatnya, interaksi Zafirlukaz dengan teofilin meningkatkan konsentrasi plasma teofilin. Konsentrasi plasma Zafirlukaz menurun. Mekanisme kerjanya menghambat bronkokonstruksi antagonis reseptor kompetitif leukotrien D4 dan E4. Okupasi reseptor dan produksi sisteinin leukotrien telah diikatkan dengan patofisiologis asma. Cara pemberiannya oral. Populasi khusus dikonsumsi oleh anak 5 tahun, pasien lansia yang rentan mengalami infeksi saluran pernapasan, dan efek samping tidak diinginkan. Mungkin membutuhkan kewaspadaan. Tidak ada penelitian mengenai risiko penggunaan obat pada ibu hamil atau menyusui. Selanjutnya ada salbutamol atau albuterol. Brandnya Asmacare, tablet 2 mg dan 4 mg, Asmacon, tablet 2 mg, 4 mg, Bromosal, tablet 4 mg, Salbufen, tablet 2 mg dan 4 mg, Salbron, tablet 4 mg. Indikasinya asma dan kondisi yang berkaitan dengan obstruksi saluran napas
reversible. Off-label mencegah kelumpuhan yang disebabkan oleh cedera tulang belakang. Efek sampingnya insomnia, tremor, kegelisahan anak usia 6-12 tahun. Interaksi obat dengan amoxapin, antidepresan trisiklik meningkatkan atau menurunkan efek simpatinemetik, memblokir reuptake ME, menghalangi serapan simpatomimetik yang tidak langsung ke neuron adrenergik. Sistem kerjanya relaksasi pada otot bronkus dengan bekerja di reseptor beta-beta dengan sedikit efek denyut jantung. Cara pemberiannya oral, populasi khususnya ibu menyusui kategori C. Ibu menyusui tidak diketahui. Selanjutnya ada obat untuk saluran pernapasan, yaitu nizatidin. Contoh brandnya Exit. Bentuk sediaannya kapsul, kekuatannya 150 mg dan 300 mg. Indikasinya tukak lambung dan tukak duodenum, reflux gastroesophageal. Efek sampingnya berkeringat, hiperurisemia. Interaksi obatnya tidak menghambat metabolisme obat di hati oleh enzim CYP hati. Mekanisme menghambat di siang hari, basal nokturnal dan merangsang sekresi asam lambung kompetitif, menghambat histamin di reseptor H2 sel paristal. Cara pemberiannya oral, populasi khususnya pada pasien gangguan ginjal, waktu penuh rata-rata 2,1 jam ketika CLCR 50-75 mili per menit. 4,1 jam ketika CLCR 10-49 mili per menit. Dan berkisar 3,5-11 jam pada pasien anurik. Selanjutnya ada pantoprazol. Brandnya Caprol, serbuk injeksi 40 mg, Pansol serbuk injeksi 40 mg, Pantozol tablet salut selaput 20 mg dan 40 mg. Indikasinya gangguan lambung dan usus lambung yang memerlukan penurunan ekskresi lambung. Efek sampingnya peningkatan trigliserida. Interaksi obat di metabolisme secara ekstensif, terutama CYP2, C19, sebagian kecil oleh CYP3A4, 2D6 dari 2C9. Mekanisme kerjanya menghambat basal dan merangsang sekresi asam lambung, berkonsentrat kondisi asam kanalikuli, sekretory sel parietal, membentuk metabolisme sulfenamida aktif yang secara reversible. Cara pemberiannya oral dan ada injeksi intravena. Populasi khususnya kerusakan hati meningkatkan waktu paru plasma menjadi 7-9 jam. Tapi tidak lebih dari metabolisme lambat dan akumulasi minimal. Yang terakhir ada famotidin. Contohnya antidin, tablet salut selaput 20 mg dan 40 mg, doser tablet salut selaput 40 mg, Nulsefam, tablet salut selaput 20-40 mg, dan
Promosid tablet salut selaput 40 mg. Indikasinya tukak lambung dan duodenum, reflux gastroesophageal, sindrom Zollinger-Ellison. Efek sampingnya ansietas, anoreksia, mulut kering. Interaksinya tampak tidak menghambat metabolisme oleh enzim CYP hati, menyebabkan sedikit penurunan bioavailabilitas, tapi kimianya tidak penting, dapat diberikan bersamaan dengan antaskia. Mekanismenya menghambat di siang hari, basal nokturnal, dan merangsang sekresi asam lambung. Kompetitif menghambat histamin pada reseptor H2 sel parietal. Cara pemberiannya oral, populasi khususnya pada pasien dengan gangguan ginjal, korelasi erat antara CLCR dan waktu paru eliminasi tampak tidak dihilangkan dengan hemodialisis. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.